Alhamdulillahilladzi kawa'amah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Tema khutbah kita pada kesempatan kali ini yakni memetik hikmah kesabaran dari Nabi Ayub alaihi salam. Mari kita memanjatkan bersyukur kepada Zat yang memegang nyawa kita dalam genggamannya. Mari kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, Zat yang memuji hamba-Nya bukan karena benci, melainkan karena cinta untuk meningkatkan derajat kita. Salawat salam semoga tercurah mengalir kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak akan mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Amin Allahumma amin. Tak lupa khotib wasiat dari khotib sendiri dan pada jamaah sekalian, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita. Takwa dalam arti sekuat tenaga mengerjakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan sekuat tenaga menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari jemaah Jumat yang berbahagia. Hari ini hari yang mulia, di hari Jumat Sayyidul Ayyam. Mari kita mengenang dan mengingat kekasih Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba yang namanya selalu kita sebut saat kita sedang mengalami musibah. Namun mungkin kita belum tahu betapa berat ujiannya. Beliau adalah Nabi Ayub alaihi salam. Sebagaimana disebut oleh Ibnu Ishaq dalam kitab Tarikh At-Tabari, Nabi Ayub berasal dari Rum. Beliau adalah Ayub bin Abs bin Razak bin Al-As bin Ishaq bin Ibrahim Al-Khalil. Bayangkan seorang laki-laki yang hidup dalam kemuliaan. Nabi Ayub adalah orang yang paling terpandang di zamannya. Nabi Ayub terkenal sangat kaya dengan harta yang berlimpah, dari hewan ternak seperti sapi, unta, kambing, kuda. Dalam hal jumlah tak ada manusia yang bisa menyainginya. Beliau juga memiliki tanah yang luas, namun dalam waktu yang sangat singkat seolah-olah langit runtuh menimpa pundaknya. Kabar datang bahwa seluruh ternak mati, ladangnya rusak, beliau jatuh miskin seketika. Apa jawaban beliau? Beliau bersujud dan berkata, milik Allah apa yang diambil, dan milik Allah lah apa yang Dia berikan. Saat sedang berduka, datang kabar bahwa rumah tempat anak-anak berkumpul runtuh, tak satu pun nyawa tersisa. Dalam sebuah riwayat, ke-14 anaknya wafat dalam satu hari. Sebagai manusia, pasti beliau bersedih, pasti air matanya tertumpah, namun imannya tetap tegak lurus. Puncak dari segala ujian adalah
hingga suatu Nabi Ayub menjawab dan beliau bertanya balik, berapa lama aku hidup dalam kesehatan? Istrinya menjawab 80 tahun. Nabi Ayub berkata, aku mampu minta kesembuhan kepada Allah karena masa sakitku belum sebanding dengan masa sehat yang Allah berikan secara cuma-cuma kepadaku. Subhanallah. Hikmah dari kisah Nabi Ayub yang dapat kita petik di antaranya, pelajaran pertama, rasa malu kepada Allah. Kita mungkin hanya menderita sakit gigi dalam satu hari sudah mengeluh seolah Allah tidak adil kepada kita. Nabi Ayub mengajarkan kita untuk menghitung nikmat, bukan menghitung lamanya saja. Pelajaran kedua adalah tentang bagaimana beliau memohon kepada Allah ketika penyakitnya sudah mencapai titik di mana lisannya hampir tak bisa berpikir. Barulah beliau membisikkan doa yang diabadikan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyuba iznada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Ingatlah Ayub ketika dia berkata kepada Tuhannya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang maha penyayang dari semua maha penyayang. Beliau